Saulina. Saya Mestari. Saya Yunika Fatriani. Baiklah, langsung saja kami akan membahas materi kami mengenai isu jasa keuangan. Untuk mencapai target perekonomian Indonesia ke depan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan. Sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap mempertahankan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Namun, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena kondisi sektor jasa keuangan kita masih terbilang dangkal, yang berpengaruh terhadap perekonomian kita. Inklusivitas Indonesia juga masih terbilang cukup rendah, di mana masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati layanan jasa secara formal. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN Bappenas menjelaskan pendalaman keuangan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur strategis nasional. Pembiayaan untuk membangun sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif. Sejalan dengan isu pendalaman keuangan merupakan topik penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan di Indonesia masih dangkal, yang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Namun, jika ditelisik lebih lanjut dari 33 provinsi, objek penelitian dapat dipilah menjadi 4 situasi: demand following, supply lending, dua arah, dan tidak ada hubungan. Pola demand following yang ditemukan untuk agregat nasional ditemukan juga di 12 provinsi. Sedangkan pola supply lending ditemukan di 9 provinsi, sisanya di 8 provinsi ditemukan hubungan dua arah, dan di 4 provinsi tidak ditemukan hubungan di antara indikator sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan PDRB. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahmania Saulina. Kepada Saudari Rahmania, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Foni Dwienti Rara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembaga di sektor jasa keuangan. Antara lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan lembaga perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Kita melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap, yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Selanjutnya yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini saya akan memberitahukan beberapa fungsinya, baik yang merupakan bank maupun non-bank. Bank akan menyalurkan dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat, melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang.
Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memiliki peranan penting dalam lalu lintas dan perkembangan perekonomian masyarakat serta negara. Karena itulah, perkembangan perekonomian tidak akan terlepas dari keberadaan lembaga ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Tari. Kepada Mas Tari, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Rahmania. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai statistik pegawai di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pegawai Otoritas Jasa Keuangan di kantor pusat, kantor regional, dan kantor Otoritas Jasa Keuangan. Di kantor pusat pada bidang pengawasan IKMB terdapat 350 pegawai. Di bidang audit internal dan manajemen terdapat 71 pegawai. Di bidang anggota dari Bank Indonesia terdapat 1 pegawai. Di bidang manajemen strategis 1 terdapat 207 pegawai. Di bidang edukasi dan perlindungan konsumen terdapat 117 pegawai. Di bidang pengawasan perbankan terdapat 832 pegawai. Di bidang pengawasan terdapat 507 pegawai, dan di bidang manajemen strategis 2 terdapat 593 pegawai. Jadi totalnya adalah 2.679 pegawai. Pada kantor regional 1 terdapat di daerah Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan. Pada bidang pengawasan perbankan 157 pegawai. Pada kantor regional 2 terdapat di daerah Jawa Barat. Pada bidang pengawasan perbankan 103 pegawai. Pada kantor regional 3 terdapat di daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada bidang pengawasan perbankan 218 pegawai. Pada kantor regional 4 terdapat di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada pengawasan di bidang perbankan 166 pegawai. Pada kantor regional 5 terdapat di daerah Sumatera. Pada bidang pengawasan perbankan 178 pegawai. Dan yang terakhir yaitu kantor regional 6 terdapat di daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada bidang pengawasan perbankan 106 pegawai. Adapun jumlah pegawai di kantor jasa keuangan laki-laki berjumlah 1.996 orang dan perempuan berjumlah 1.639 orang. Kemudian pada pegawai organik berjumlah 2.969 orang dan pegawai non-organik berjumlah 666 orang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yunika Fatriani. Kepada Saudari Yunika Fatriani, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Mas Tari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data inflasi Bank Indonesia pada bulan Juli 2019 sampai Februari 2021. Pada bulan Juli 2020, data inflasi menurun menjadi 1,54%. Pada bulan Agustus 2020, data inflasi menurun menjadi 1,32%. Pada bulan September 2020, data inflasi menurun menjadi 1,42%. Pada bulan Oktober 2020, data inflasi menurun menjadi 1,44%. Pada bulan November 2020, data inflasi menurun menjadi 1,59%. Pada bulan Desember 2020, data inflasi menurun menjadi 1,68%. Pada bulan Januari 2021, data inflasi menurun menjadi 1,55%. Pada bulan Februari 2021, data inflasi menurun menjadi 1,38%. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga penanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.